Derby Manchester akan mempertemukan dua kiper baru, yaitu Donnarumma dan juga Lemans. Tapi yang gak kalah menarik juga, Onana sama Ederson juga bakal ketemu di Turki. Ya, kayak banyak orang yang bilang ya, season 3 lebih baik daripada season 2. Yang satu dipecat dari klub, yang satu malah dapat klub baru. Welcome to Box Football Show. Terima kasih buat yang nulis skip jasa Yeping, ya pasti ada ya, Yeping Waldo di situ. Ntar kita di tengah musim kita bikin top 5 opening Waldo. Yes. Tapi tadi opening dia yang terakhir yang dipecat terus dapat kerjaan baru, gue agak nggak nyambung dari Ederson ke Onana. Ini kita review Patah sedikit ya. aja, agak patah ya. Patah, agak tapi nggak apa-apa. Kita akan bahas pergantian pelatih di awal musim. Apakah itu keuntungan atau kerugian ya, mumpung masih sempat, atau justru malah rugi karena jadi berantakan lagi gitu ya, seperti pas Amorim masuk kan juga nggak dari awal musim ya. Emang berantakan Waktu itu timnya bukan Amorimnya. Kita juga pasti akan membahas preview Manchester Derby seperti jersey-nya Dex yang biasanya kalau dia pakai sesuatu tuh ada maknanya kan. Tapi pernah Ini sadar nggak apa maknanya? kalau Manchester is blue ini. Loh, all statement jadi. Iyalah, Tapi Manchester bajunya is blue. United. Iya, tapi Manchester is blue. Nah jelas. Dan juga ada ini tuh jersey yang ini ternyata kayak yang home-nya yang apa merah sama putih itu ternyata itu pakai penelitiannya Ferguson. Jadi kenapa warnanya tuh ada putihnya karena untuk visual optik. Jadi kayak misalkan pemain bisa ngeliat kawannya dengan cepat untuk open ke sana. Juara musim itu kan. Bener juga nih. Gila, Ini tapi total 90 gue nih, baru total tahu deh. 90. Total Tapi 90. gue tuh gak pernah suka loh kalau kombinasinya United Jelek, tuh tapi- merah sama hitam di baju. Oh, tapi mending putih gue. merah putih Iya, ya. iya, iya. 90. Iya, makanya Itu mintanya Ferguson. makanya tepat kan, Mm-mm. kayak merah putih gitu. Kalau merah sama hitam tuh gue gak pernah suka. Gelap cuy, auranya jelek. Merah putih berarti kombinasi yang bagus. Oh, bagus. Seperti Kenapa negara Arsenal ini. gak juara-juara Premier League? itu pertanyaan gua. Karena Emirates-nya putih kan, visual optiknya mana kalian? Kita, ini Terakhir juara tuh apa sih? Marun. Terakhir juara tuh juara merah. merah. dong. Oh, merah. Yang FA, maksudnya Oh, FA juara Cup. Liga marun. Marun. Bukan ya? Enggak, Enggak, merah putih. Merah putih. Merah Dream- putih. Dreamcast Yang ya? ini ya, Oh, iya, iya, ini iya, kuning. Enggak, Otu. Oh tuh. Enggak selama itu Pak Tio. Oh, iya. Dreamcast lama dong. Ya, Dia benar, 2001. benar. Tapi Dreamcast salah satu sponsor Parah nih Arsenal orang. yang legend sih. Yang Otu. Dreamcast bulat Yang sama unbeaten kan Sega. Otu Pak Tio. Ya, tapi kan legend Pak Parah nih jersey-nya orang. sama JVC. Iya. Dreamcast-nya udah ini, udah gak beroperasi kan? Udah nggak ada. Gila. Oh dulu ini ya mainan ya? Iya, Game, video konsol, game, konsol, Sega, konsol. Sega. Oh, oke. Kita Konsol. juga akan bahas Derby dari Italia nanti ya previewnya pasti. Dan ini adalah 9/11 ya? Iya nggak sih? Pas taping ya, pas taping ya. 11 September. Episode ke-11 juga kebetulan. Ya, tapi kita fokusnya pasti bukan di US, tapi kita pray for Bali. Ya, Karena Bali. ini ya, lagi banjir ya. Ya, Karena buat Brand kawan-kawan besar dari Bali stay safe. Katanya kata BNPB kalau nggak salah si cuacanya itu akan pindah ke Pulau Jawa sekarang. Yang cuaca kemarin- hujan ya? Cuaca Hujan hujannya ya? kan di 48 jam diguyur hujan nggak berhenti dan deres katanya kan. Oh. Jadi katanya geser ke Jawa juga katanya. Luar biasa forecast ya. Ini Forecast. kita punya ini, kita punya anak arsitek yang harusnya bisa bilang itu urban planningnya ya. Urban planningnya kacau Tuh. Di Bali. di Bali. Ya. Ya sekarang gini deh, ada lahan kosong tahun 2000. Iya, Shortcut canggung nih harusnya ya. banyak lahan 2013-14 gue kesana masih sawah semua, sekarang kayak lihat sendiri saja. Urban Lapangan planning. padel kan? Sebenarnya nggak apa-apa sih dibangun. Sebenarnya nggak apa-apa dibangun asal jangan perkerasan aja semuanya. Nah, Ah. ini nih. Buat valid. penyerapan air. Iya, iya. Anak ITB arsitektur yang ngomong. Ya, Ini semoga, bener-bener ini ya. semoga ada solusinya lah ya. Semoga ada solusinya lah. Yes. Speaking of planning nih, planning dari Forest setelah membajak Edu. Sekarang malah pada chaos di dalamnya, berantem ya Marinakis dan internal lah gitu. Akhirnya dipecat dan digantikan oleh Ange Postecoglou. Ada senyum dari Waldo gue lihat sedikit. Dan gue harus apresiasi juga buat yang belum lihat, lo harus lihat box to box geografik. Karena oke banget ya, itu Oke. kontennya bagus banget yang soal Konten- ham-ham, Konten daging ya. konten daging ya. Beneran Itu ham literally daging. Daging. bahasnya. Ham. Walaupun ada slide tertentu yang agak ganggu ya sebenarnya itu bercandaannya. Tapi secara Nah, ini apa? yang nulis Rahman bukan Dex Glediza itu. Iya. Enggak, tapi itu Pas bercandaan lo. Iya, bercandaan lo yang ham-ham itu. Disisipin tuh. Cuma sebenarnya buat lo yang pengen tahu misalnya kenapa kota-kota di Inggris ham atau ada Wick, ada Ton, Chester gitu. Kenapa Manchester segala dijelasin di situ, bisa lihat di sosmednya Box to Box ya. Kita bahas soal pemecatan pertama di Premier League. Ternyata hadir dari klub yang nothing sama ham. Dex sih mas ini. Enggak, sebenarnya si Espirito Abis Santo, Munir ya, abis Munir 21 tahun meninggal. Espirito Santo kan gak ada masalah apa-apa kan? Gak ada. Nah itu Secara sebenarnya kenapa taktis sih nggak ada. Dex? Dia tuh ada masalah sama Edu.
bukan sama Marinakis ya. Marinakis itu kan ininya apa? Presiden ya kan, pemiliknya kan. Pemilik owner. Masalahnya sama Edu dan masalahnya itu personal banget. Jadi Kenapa sampai berantem. Edu pernah jadi mantan Gak tau, Udah nggak nggak sayang. dijelasin kalau kayak gitu. Bahkan Jenuh. di The Athletic juga kan ada yang sumber yang dari internal klub kan. Dia juga nggak ngejelasin secara gamblang sih kenapa. Tapi dia bilang ini parah banget dan kayaknya udah pasti dipecat itu tuh bulan lalu padahal pas awal yang musim. salah kemungkinan besar siapa? Komunikasinya yang salah. Mo- Soalnya tim ini tuh tim yang baik Iya. dan profil Edu baik, profil Nuno baik, profil pemain-pemainnya juga baik. Transfer juga diturutin gitu. Yang salah berarti apa nih tengah-tengah itu? Nggak tahu. Jadi, Komunikasi. It's not you, it's me. Kamu terlalu baik buat aku. Aku mau Merah. fokus, Iya, terus. aku mau fokus kuliah. Aku Nggak mau fokus. jelas. Makanya di Inggris Aku ini mau rame ujian banget. nasional dulu. Nggak jelas. Di Inggris rame banget karena ya ini pemecatan pertama tadi kan itu juga dijudiin kan kebanyakan di Uli Maksudnya jadi Astagfirullahaladzim. siapa pelatih pertama yang cut? Itu kebanyakan kan Amorim gitu-gitu kan. Nah, ini tuh Pertama Morim. ini tuh jadi Ada tim ngebikin degradasi apa kayak promosi. wah ini hal baru aja gitu gara-gara internal dan masalah komunikasi. Sebenarnya Sebenarnya kalau N juga bagus sih. Cuman ya kalau nggak ada apa-apa ya Nuno Esperanza tuh bagus soalnya. gitu. Tapi sebenarnya terjadinya emang di awal musim ini ya. Maksudnya musim lalu kan Di- Forest di awal bagus musim. dan nggak ada Dan mereka apa-apa ke gitu. Eropa loh. Iya Lolos ke juga ya. Eropa. iya lolos. Mereka lagi baik-baik saja sebenarnya. Gak ada masalah apa juga Nggak ada sebenarnya. masalah. Tapi emang kadang gitu kan dalam hubungan tuh. Karena komunikasi itu kunci. Nggak maksudnya ya kan? kayak nggak ada apa-apa tapi ya udah Betul. nggak Udah mau nggak- aja. Udah gak ada sparksnya gitu ya kan. Ngomong diem-dieman. Ya, berdua juga gak ngobrol. Iya. elah. Mungkin Edu udah ketemu Ence diem-diem. Iya. Iya kan kita nggak tahu. Mungkin Ens lebih nyaman dibandingin sama itu Espirito Santo kok gak enak ya? Marinakis juga sama N sudah ketemu diam-diam sih. Oh, mereka kan ada 2 lawan 1 maksud lo? Iya. Hah? 2 lawan 1 ketemu bareng tuh 2. Seperti yang pernah kita bahas. Jadi pasti pemilik klub tuh punya list pelatih cadangan lah. Betul. Tapi masa Kalau Ens ada kenapa? apa-apa. Pertanyaan gue Ada kenapa ini, Ens pilihannya? koneksi Yunani. Hah? Jadi Marinakis kan orang Yunani. Ens Oh kan keturunan Postecoglou. Yunani. Walaupun dia Mai, Iya, dia orang Mai. Australia ya sebenarnya. Australian. Oh, koneksi itu ya. punya- Enggak itu beneran apa cocok logi kalau Beneran, koneksi Yunani? Beneran. Tapi Ada yang bilang gitu. Tapi kalau menurut lo Dex sama Rossi kan nih si Espirito Santo kan bagus ya, maksudnya musim lalu ngebawa si Nottingham ini kan untuk lolos ke Europa League kan. Dan sama-sama dulu pernah megang Spurs di mana si Espirito Santo gagal ya. Ya kan. Nah, apakah Ainge akan works dengan pemain yang ada di Nottingham gak sih? Bisa works menurut gua. Terutama penyerang ya. Tetap. Chris Wood, Gibbs White, Waldo pakai siapa lagi? sih? Aduh, bukan Elanga Forest. siapa? Endoye. Ini Endaya wingnya sebut wingnya. Son Odoi. Ya. Ondoye. Iya, Ndoye. Jadi Neko Williams buang, Milankovic buang. Oh tapi kiper masih bisa lah. Di sel. Sales bagus kan. Banyak save. Spurs kan Vicario bagus. Iya, Bagus. sih. Hmm. Dan ironisnya yang tadi Waldo bilang sih sebenarnya gini kan. Levy itu kan yang menyebabkan Postecoglou dipecat. Levynya udah gak ada sekarang di Spurs. Iya ya. Iya maksudnya kayak gue sih jadi kayak anjir lah gitu. Tapi sebenarnya Ainge di Spurs tuh emang nggak work sih Ya, nggak secara works, permainan. Maksudnya in terms of offensive works, tapi secara balance enggak gitu. Nah, tinggal dilihat aja di Nottingham kayak gimana. Sebenarnya kan si Nuno itu minta pemain banyak banget gitu. Satu-satu udah diturutin tuh. Jadi Diturutin. kalau lo ke Instagramnya di Athletic tuh dijelasin secara singkat. Jadi sebenarnya si Nuno itu beberapa kali minta pemain di awal musim dia bilang bahwa kita masih kurang. Pemain ini belum cukup lah skuadnya buat berkompetisi di Apalagi di Premier Eropa League. lagi. Iya, apalagi main di Eropa dan ada tuntutan untuk ningkatin hasil ketimbang musim kemarin gitu. Itu beberapa kali udah diturutin tuh fullback ya kalau nggak salah. Terus kemudian beberapa pemain lagi udah didatengin. Cuman ada satu hal yang bikin Edu itu agak nggak yakin sama Nuno Espirito Santo karena gini, secara permainan si Nuno ini kan bukan tipikal yang pelatih main progresif gitu loh. Progresif football tuh enggak gitu. Jadi dia lebih pragmatis, lebih adaptif. Dan itu yang sebenarnya nggak dibutuhin Forest ketika mereka pengen naik ke satu tingkat lebih tinggi gitu. Jadi kan kalau dilihat secara konteks lebih luas klubnya nih, musim kemarin mereka tampil bagus, hasilnya dapat lebih bagus juga. Itu kan kayak punching above the weight ya kalau sering gue bilang gitu. Jadi mereka melampaui ekspektasi gitu. Nah, ketika mereka melampaui ekspektasi, jadi harusnya mungkin belum saatnya nih ada di posisi ini. Cuman sekarang kita udah ada di posisi ini lebih cepat. Gimana caranya buat naik lebih tinggi lagi gitu. Nah, yang gue baca di The Athletic ada kemungkinan bahwa si Edu tuh berpikir bahwa enggak, ini bukan Nuno. buat step up lebih tinggi lagi gitu. Karena ya itu tadi gitu, secara permainan dia bukan pelatih yang progresif gitu. Sementara untuk step up lu butuh seorang pelatih yang progresif. Di sisi lain sebenarnya ini kayak sebuah kutukan tim yang katakanlah anggapannya udah mid table gitu ya. Ketika mereka naik lebih tinggi,
apakah mereka kemudian pelatihnya juga harus diganti jadi lebih progresif apa enggak? Itu akan selalu jadi pembahasan lah menurut gua. Nah, tinggal sekarang Ainge menjawab itu. Belum bener nggak, tepat nggak apa namanya pelatih yang dianggap progresif itu. Secara ofensif iya, cuman kalau misalkan kalau ngeliat dia di Spurs, ya itu tadi gitu. Balance Spurs itu kan nggak dapet ya sebenarnya. Tapi dia ternyata bisa main secara solid di final Europa League. Ya kan melawan tim yang Tim yang juga paling tidak tolol ya. yang tidak punya balance juga gitu loh. Enggak, tapi menurut gua kalau tim mid table lah, maksudnya ketika lo mengganti pelatih dan secara kasar-mata maksudnya gua nggak tahu pakai Edu Halu atau narkobanya apa ya. Maksud gua kayak ini kan tim sebenarnya ya lo untuk bersaing di depan atasnya juga sebenarnya belum bisa gitu. Lo harusnya dengan pola yang di Espirito Santo nggak ada salahnya juga sebenarnya kan. Betul. Lo kalau misalkan berpikir bahwa gue masih ganti pelatih, kenapa nggak dari awal musim gitu? Nah Maksud itu gua, timing sih. timingnya Timing menurut karena menurut gue ketika lu udah ini kan hampir seperempat jalan ya, maksud gue agak sayang lo jadi, dan apa yang diterapkan sama Ainge sama Espirito Santo kan beda banget total 180 derajat beda kan. Jadi menurut gue masalah internal terus ini gamblingnya gede banget sih, dan gue berpikir bahwa ya semoga salah ya kalau misalkan kalau gue di otak gue ketika dia dicabut diganti Ainge, mid table lagi sih ini, ujung-ujungnya hasilnya akan segitu-segitu karena lo akan bertemu dengan tim-tim yang musim lalu udah ngelihat bagaimana ketika Ainge megang si Spurs. Bagaimana kacauin dari pertahanan mereka bisa berakhir dengan skor besar, dan ketika dia di Nottingham Forest yang solid banget, yang kualitas mainnya sebenarnya satu tingkat di bawah Spurs ya, Spurs dan tim lain. Jadi maksud gue agak gambling, dan apa ya, akhir musim sih gue nggak tahu apakah dia bisa berada di posisi kayak musim lalu lagi, karena ketika lu punya si Espirito Santo, lu bermain seperti itu, lu bermain pragmatis, lu bermain low block semuanya, karena ketika lu tahu lu lawan lu adalah di atas lu semua, dan itu yang bisa lu lakukan dan bisa mewujudkan. Jadi ketika ada Ainge, ini sih mungkin nyetak golnya banyak ya, kebobolan juga banyak kali ya. Tapi karena timing kan yang bikin orang jadi sas gitu, kayak kalau jadi Nuno juga kayak ini kayak cari-cari salah gue apa gimana gitu kan, bisa Emang juga orang hubungan udah gaslight gitu tuh biasanya. Enggak gini cara mainnya, kenapa Forest bisa kalah sama West Ham 3-0. Kayak Lulusan kan satu game doang gitu. kayak pasangan yang nggak cuma kayak sayang itu ada ini apaan sih, oh kamu kok ini kayak gitu, udah apa disalahin aja, semua disalahin. Iya kan, soal timing ini ada gak sih kayak kenapa sekarang gitu tiba-tiba chaosnya? Melawan Arsenal. Iya. Terima kasih, semoga Akhir belum musim siap, tinggal belum siap. si kalau misalkan works ya Edu kayak Edu yang ngomong gini ke si Santo Nakis. kan, kalau misalkan nggak works kebalikannya si Santo yang kan gue bilang juga apa gitu. Ya walaupun sebelum Arsenal ya, gue sih agak semoga mereka belum siap, karena Belum siap udah sih mulai harusnya. digoreng di sosmed kan. Ini pertama kali dalam 12 tahun terakhir setelah international break nggak ada pemain Arsenal yang cedera tambahan. Tapi nggak usah digitu-gituin, udah banyak yang cedera. Udah Gak ada cedera, ada hat-trick ya. hat-trick ya. Itu by the way gue udah nge-tweet ya. Jadi gue pengen tahu, boleh kasih tahu buat yang tahu ya, siapa pelatih yang nyuruh Merino jadi gelandang pertama kali? Mungkin dia asli striker Asli striker, gitu. Mas. Maksud gue, lu kayak gelandang deh. Nah siapa tuh pelatihnya kira-kira? Gue penasaran sampai sekarang. Karena bagus loh dia striker. Dia Setiap striker bagus loh, coba lu perhatiin. jadi Spanyol itu gelandang yang bikin gol, pemain Rodri ya? depannya bikin assist. Oh iya benar. Iya, lihat aja. Oh, Enggak, tapi Merino fixnya aslinya striker pasti dia. enggak, tapi mungkin formasinya adalah lu striker lu cuma decoy. Di Kayak Olivier iya. Giroud 2018 Piala Iya, Dunia. bisa jadi. Decoy. Bisa jadi. Tapi kita balik ke Forest tadi ya. Ini kan sebenarnya pemain-pemain juga pilihannya Nuno kan. Iya, Dan dia rutin lah. build timnya tuh ya berdasarkan apa yang dia pengen lakukan gitu. betul. Dan bursa transfer juga udah tutup. Udah tutup. Jadi Ainge harus beradaptasi dengan pemain yang ada gitu. Kalau dia mau pakai pemain yang sistem yang kayak dia pakai Spurs juga, pasti misalnya dengan wing segala macam, apakah fit in sama itu? Kan pertanyaannya gitu deh sebenarnya. Gue gak tau ya. Gak yakin sih. Tapi sih. Iya kan? Ofensif gue yakin, Ros. ofensif yakin. Tapi ini kayak ada Leverkusen. Leverkusen atau satu hal yang gue lihat dari Forestnya Nuno musim kemarin tuh banyak banget pemain yang bisa carry bola sebenarnya. Oke. Elanga tapi udah cabut ya. Terus kemudian Gibbs White itu juga bisa gitu. Eko. Jadi sebenarnya unsur untuk bisa main ofensif itu udah ada. Tapi tinggal tergantung tuh apakah ofensifnya sama kayak Nuno yang musim kemarin adalah ya udah gua akan coba main counter. Yang mana kalau misalkan gua main counter banyak nih yang bisa carry bola gitu, dan tengah gua cukup kokoh gitu. Nah, tinggal tergantung approach-nya Ainge, tentu saja nggak bakal kayak begitu gitu. Tapi tengahnya Forest ini lumayan sih harusnya ya. Jadi ada modal gitu. Iya, tapi kalau dari studi kasus ya, Forest kayak gitu, terus kalau Leverkusen, nah ini yang pelatih dipecat juga nih. Itu kan dia Bedanya pemainnya disediain sama DOF-nya.
Sama Edunya lah, sama si Simon jadi Rolfs bukan kan. salah Ten Hag, dia bukan pilihan dia Enggak, itu. tapi Pilihan pelatih. gue komen ngebaca ya, Ten Hag itu dari awal masuk emang udah salah aja apa yang dilakukan ternyata. Yang kayak misalkan dia minta latih tanding sama si Flamingo yang U21 itu kan juga sebenarnya udah aneh kan. Terus dia minta pemain kalau nggak salah, terus mainnya juga emang sebenarnya udah, ya gue nggak tahu yang bener yang mana karena si Ten Hag bilang ya gue minta pemain gak dikasih dan pemain kunci gue pada cabut. Nah ternyata kalau kata si orang Leverkusen dia bilang lah ini pemain ini emang udah bilang dia mau cabut, jadi kita nyarikan klub, bukan masalah dia cabut karena lu datang. Jadi ya, dan si Xhaka itu kan emang dari awal dia bilang dia mau cabut kan, dan Ten Hag nahan, tapi klub udah janji sama Xhaka yaudah lu bisa cabut gitu. Jadi ya pemain kuncinya cabut semua. Ten Hagnya menurut gua agak kurang fair karena gue bukan yang belanjang, tapi maksudnya kayak ya lu masih baru sebentar doang ya, baru 3 mungkin di lapangan terlihat ya udahlah, tapi gitu di dalam lapangan lu berantem sama semua orang sih menurut gue. Ya Ten Hag bisa berenang sama Ronaldo aja mantap kan. Kayak off the pitch-nya juga ada isu kali. Betul, Nggak feeling mungkin- gue sih nggak kayak mungkin gitu. doang lah. Kalau Xhaka kan pengennya Sunderland ya. Udah Xhaka nggak pindah, mau tapi sebenarnya bagus. Jaka. Iya bagus. Sebenarnya kalau building squad ya, squad building itu kan ada yang di OF nih yang bekerja seperti Leverkusen, ada case juga yang pelatihnya gitu, ini pilihan pelatihnya. Ada juga memang mereka bekerja sama, tapi ada pilihan yang memang kadang beda gitu. Maksudnya kalau di tim gue juga gitu kan, soal Gyökeres sama Sesko, satu Arteta mau, satu Andre Berta mau, walaupun akhirnya ya udah deh kita sepakat di satu nama ini gitu. Walaupun bisa jadi ini kalau mereka berdebat dua-duanya jelek sih kacau nih. Ya idealnya kan dua-duanya bagus kan, sama-sama mau kan, pelatih mau ini, DOF mau ini gitu kan. Iya, tapi mana yang sebenarnya lebih ideal, ada nggak sih, atau tergantung klubnya? Kalau suruh Atau milih sih gue DOF sih. sebenarnya harusnya. Soalnya jangka panjang kan. Jadi pelatih yang ngikutin. Dan ketersediaan pelatih itu bisa diganti di tengah-tengah gitu, nggak kayak kita beli pemain bisanya di window tertentu kan. Sama Itu kayak doang sih. Tapi nggak semua klub ya, maksudnya ngasih rights itu untuk DOF DOF, untuk ngatur tim, Iya, termasuk iya, soal iya. pelatih ya. Iya. Karena kalau semua yang nentuin DOF kan bisa aja sebenarnya pelatihnya tuh ngejilat DOF-nya biar dipertahankan lah, misalnya kayak gitu ya. Iya. Dalam kerja kan begitu kadang ya. Sebenarnya kan sepak bola modern ngasih kebebasan lebih ke DOF itu kan semenjak kalau dulu kan semua ke manajer ya, Alex Ferguson, terus kemudian Arsene Wenger gitu, semuanya ke dia gitu. Jadi kalau misalkan pelatih itu nggak ada, ya udah amburadul gitu. Makanya kemudian sekarang sepak bola modern lebih kayak klub punya filosofi, cara mainnya mau kayak gimana. Dan untuk bisa mewujudkan itu, mereka memperkerjakan seorang DOF. Nih, kita pengen punya visi permainan kayak begini, visi klub ke depan kayak gimana, tolong lo susunin gitu. Beli pelatih yang cocok buat visi ini, tolong squad buildingnya juga sesuai dengan visi ini gitu. Makanya kemudian ketika pelatih mungkin masanya cuma sampai katakanlah 5-6 tahun ya, kecuali ya Guardiola sama Klopp agak beda lah ya, situasi khusus, atau mungkin Diego Simeone agak beda lagi gitu ya. Tapi katakanlah ya udah 4-5 tahun gitu ya siklusnya, terus kemudian ganti pelatih lagi. Jangan sampai ketika ada pergantian pelatih performa klubnya itu nggak sustain gitu. Makanya kemudian peran si DOF ini jadi penting gitu. Makanya kemudian dia dikasih banyak kewenangan. Itu yang jadi dasar. Sama sebenarnya kayak lo ngelihat basket ada GM aja deh JR gitu. Makanya kemudian ketika kemarin Luka Doncic di trade kan semua orang nyerang Nico habis-habisan kan sebenarnya ya kayak gitu. Demi rating. Iya gitu. Makanya kemudian Soalnya dapat Cooper Flag-nya terlalu aneh. Iya makanya kan ini ya. Ya itu sama kayak kalau ngeliat di basket tuh ya gimana GM membangun sebuah squad gitu, siapa yang perlu di trade, siapa yang perlu enggak, itu sebenarnya tanggung jawabnya di situ. Jadi sekarang menurut gue ketika ada kasus Ten Hag sama Leverkusen ini, sebenarnya tanggung jawab itu juga ada di Simon Rolfs gitu sebagai seorang DOF gitu. Cuman Simon Rolfs ini posisinya lebih kuat karena dia udah terbukti gue bisa ngebangun squad Leverkusen yang 2 musim lalu jadi juara gitu loh. Ya kan? Gue nge-hire Xabi Alonso, terus kemudian ngasih pemain-pemain yang tepat buat Xabi Alonso, dan terbukti gitu dalam 3 musim beruntun. Sorry. Ya 3 musim. Iya. Di papan atas lah, dan terus kemudian dapat satu gelar juara gitu. Jadi secara titik pijak ya pencapaian, Simon Rolfs bisa bilang gue udah ada bukti nih gitu. Cuman emang ini gue, tapi yang ini dia harus dikritik. Kenapa lu kemudian meng-hire Ten Hag yang kemudian jadi ada problem di off the pitch-nya gitu. Sama aja kayak ini, United tuh nge-hire Dan Ashworth, terus kemudian dia memilih untuk mempertahankan Ten Hag. Padahal musim itu Ten Hag tidak sustain, ya kan? Digantinya sama siapa? Gareth Southgate. Terus si Dan Ashworth menyarankan Gareth Southgate.
Lucas kayak ini nggak sesuai sama yang kita mau, dipecat kan gitu. Jadi itulah apa namanya DOF itu pentingnya gitu ya. ya apa namanya ya sisi plus minus dari seorang DOF lah. Dan kalau case-nya itu Premier League, tadi kan lu bilang misalnya Ferguson sama Wenger ya, tadinya mereka manajer terus jadi sekarang DOF jadi salah satu apa ya cara yang dipakai banyak klub lah gitu. Itu mungkin salah satu yang membuat orang-orang yakin atau klub-klub lain juga yakin mungkin karena City gak sih? Salah satunya kayak mereka kebangun dari itu, dari DOF, gimana skuadnya, pelatihnya tuh apa ya lu bilang tadi, cara mainnya mau gimana, cara klub dijalankan mau kayak gimana, dan City berhasil gitu. Sebenarnya kan City itu kan tipikal pelatihnya sebelum Pep Guardiola kayak Roberto Mancini, Pellegrini itu kan beda, tapi ada benang merahnya gitu loh, gitu. Ya ini yang pengen kita mainin. Dan yang gue lihat kan sebenarnya ketika Mancini ataupun kemudian Pellegrini cara main City di final third itu kan gimana mereka mengeksploitasi half space gitu kan atau sayap, itu bagus banget. Guardiola menyempurnakan itu karena itu juga jadi bagian dari filosofinya Guardiola gitu. Jadi bangunan mereka cocok gitu, bagus. Dan kemudian si yang dipuji kan sebenarnya bukan Guardiola doang, Ferran Soriano, Ciki Begiristain juga. Makanya kemudian ketika Begiristain cabut, orang-orang pengen lihat si Hugo Viana gimana gitu. Saya sih pengennya Amorim kan. Amorimnya kayak United. Dan kami temenan mereka itu. Dan di akhir pekan nanti akan ada review warga lagi. Apapun itu hasilnya. Ada preview dari Manchester Derby nih sekarang, City lawan United, di mana ada Pep Guardiola yang tadi udah kita sebut, yang punya starter buruk so far ya, versus Ruben Amorim yang emang buruk. Bukan gue ngomong. Bukan gue ngomong. Ya tapi kapan sih terakhir Manchester Derby mau mulai, tapi peringkat United di atas City? Ngapain ya? Pas Haaland bapaknya masih ada kayaknya. Apa? Pas Haalandnya masih Erling Haaland. Sering dulu sebelum ada duit Arab itu masuk. Udah lama kan. Gitu nih sekarang situasi kayak gitu, tapi ya karena punya starter terburuk, United sekarang peringkatnya di atas dan sebenarnya bisa dapat imbang sama menang. Ini kan grafiknya naik. Yuk, seperti yang lu bilang, kalah lawan Arsenal, seri lawan Fulham, next menang lawan Burnley. Menang, bener kan? Menang. Nih. Oh balik lagi. Kalah lagi. Balik lagi ke siklus awal. Gini. Lo inget gak Man United ketika lawan City yang masih ada Varane yang dibantai di Etihad? Itu setelah apa? Setelah jeda internasional. Permain Man United ini otaknya tuh kopong ya. Saya banyak yang dipanggil gak? Apa? Banyak. Altay kan gak dimainin. Oh iya. Deli main cuma sebentar. Ya kan Onana udah ke Turki. Bruno kan main tuh, ya kan. Siapa lagi? Inggris tuh gak ada masalahnya kan. Gak ada Inggris ya? Gak ada Inggris sama Liverpool pertama kali dalam sejarah. Gak ada pemain MU sama Liverpool yang masuk timnas Inggris. Tapi gak apa-apa. Tuchel kamu bawa menang 5-0. Belum kebobolan. Belum kebobolan. 1-0 5-0 ya berarti. Belum kebobolan. Saya happy tapi gak ada pemain Inggris sama gak ada pemain MU sama Liverpool, agak aneh ya. Tapi gini, itu kan pas United habis, bukan apa ya, kalau soal skema permainan mungkin Rossi, gue lebih kayak cocok logi aja gitu. Kayak misalnya gini, musim lalu kalau satu yang abis international break ketemunya City dibantai kan, yang Haalandnya tak gol banyak tapi yang Rashfordnya tak gol bagus banget, yang ditendang dari kencang. Itu setelah apa? Jeda internasional. Pelatihnya itu siapa ya? Ten Hag. Masih Ten Beda Hag. pelatih yo. Jeda internasional ya kan. Udah pelatih yo. Enggak, Man United harusnya abis lawan Burnley langsung lawan City. Ini kan apa namanya, adrenalinnya dapat. Ini lu balik lagi ke Carrington. Aduh, here we go again nih, pasti gitu pemainnya. Takutnya balik ke siklus awal tuh. Iya. Kalah seri menang, kalah lagi. Gue sih berharapnya enggak, tapi kan trauma ya kita sebagai korban fans Man United ya. Kalau Juventus kan relawan, kita kan korban nih. Korbannya. Juventus relawan ini korban. Korban ya kan, lu bayangin aja nih. Kayak udah enak nih seminggu 2 minggu terus datang lagi nih setan merah datang, kita dukung lagi lawan City abis international break. Biasanya sih ajaib biasanya. Tapi ada kiper baru. Dua-duanya tapi Man City cedera banyak. Omar Marmoush gak bisa main. Betul. John Stone, Cherky. Siapa lagi sebut? Oscar Bob cedera lagi katanya. Siapa aja pasti cedera semua iya udah. Gak sih? Cedera. Koreksi ya. Oscar Bob tuh kayak ada kabar cedera deh, tapi gue gak tahu ya. Pemainnya ada 5 atau 6 yang cedera. Banyak gitu. Tapi mesti diingat, yang bisa kita pikir adalah ini Manchester Derby gitu. Beda vibes-nya sama lu lawan tim bukan satu kota lu. Ya kan? Lu kan ini bukan masalah lagi kayak di lapangan, tapi di luar lapangan. Kan di Manchester ada yang emaknya City, bapaknya United gitu. Bisa jadi, atau bapaknya City, anaknya United, kalau setiap turun pagi-pagi sarapan, kalah lu ya. Ini udah bagi bagian pride-nya kota masalahnya, udah beda tuh. Tuh gue inget ceritanya ini tuh, Stone Roses si vokalis itu, Ian Brown. Itu keluarganya Manchester City semua.
Dia doang Man United. Dia kan? Man United sendiri gara-gara omnya. Jadi om sama ponakan tuh traitor gitu di keluarga ya. Sama kayak si Noel apa Liam ponakannya dia si MU. Man Dicengin United. mulu sampai nangis katanya, sampai nangis. Jadi ini tuh kalau misalnya udah ngomongin derby nggak cuma Manchester tapi London juga, Madrid apa derby Madrid Atletico, Lazio Roma, itu pasti kan gengsinya beda, vibesnya beda. Jadi kita udah terkadang mengesampingkan statistik, mengesampingkan siapa yang cedera, vibesnya udah beda di lapangan. Lu udah pasti bawaannya kan, wah ini siapa yang paling jago. Karena tiba-tiba pemain yang biasa aja 180 menit tiba-tiba jadi jago. Bisa jadi kan kayak gitu. Iya. Coba apakah kiper baru ini akan membawa angin, Dosen perbaikan Dosen ITB Donnarumma jadi dan Lamens? Kalau si Donnarumma apa Lamens nih? kayak ilmuwan anjir, kayak ilmuwan. Seno Lamens. Nggak lu bayangin kalau Lamens nih ya, Lamens ke Bali, mukanya. pakai t-shirt Orang Patagonia, pintar. turis kan? Iya kan? Iya. Tuh kalau ke Gili Trawangan nih, lagi minum es kelapa gitu, pakai kaos kutang, turis kan bentukannya. Iya, Dosen Iya kan? juga sih. Iya. Lu gak bakal sadar dia tuh pemain Man United, Man United. coy. Tapi Si- apa sebagus apa dia? Maksudnya dari berarti kan Tom Hinton sama Kemarin Alte Bayindir ya? Iya kemarin tuh gue ngedengerin podcastnya si Karl Anka. Karl Anka itu ini ya jurnalisnya di Athletic khusus buat Man United. Terus dia di ini kan, lo tolong kasih ini dong, kasih gambaran si Seno Lamens ini kiper kayak Sebagus gimana gitu. Pertama dia bilang in terms of ini Claim. klaim bola aerial duel Ah. gitu dia oke, lebih baik. Tentu saja dia belum jadi finish product gitu ya, jadi masih bisa berkembang. Tapi yang bisa dia bilang adalah Seno Lamens ini itu kayak Baby De Gea. In terms Baby De Gea, Enggak, ibaratnya kayak Shadow Baby Kongte ya. jadi gue ini bukan gue yang ngomong, jadi si Karl Nicola Anka Jackson bilang Baby Drogba loh, jangan lupa. iya, dibilang kayak gitu. loh, hati-hati. Enggak, tapi ini untuk menggampangkan sebenarnya, untuk membentuk persepsi orang kayak gimana sih sebenarnya. Itu nggampangin si Karl Anka bilangnya gitu, ini kayak Baby De Gea, lu bayangin De Gea di form terbaiknya dia di musim berapa gitu. Itu persis kayak Seno Lamens gitu. Tapi yang membedakan adalah in terms of distribusi bola dia lebih baik sama claiming bola. Itu tadi yang dari duel udara. Tapi catatan minusnya adalah dia belum finish product. Jadi masih bisa berkembang, masih bisa Oh, masih diperbaikin. beta ya? Iya. Beta version ya? Jadi sebenarnya itu. Ragnarok beta version nih. Kadang glitch banget. Kadang glitch. Itu, Nah, hati-hati. Itu dia bilang kayak gitu. Di sisi lain si Donnarumma kan ya udah establish ya sebenarnya. Jadi yang gua lihat sebetulnya adalah kalau misalkan United punya banyak peluang, sekarang lu punya kiper yang biasanya dihajar bombardir peluang tuh nggak geming gitu loh. Ya nggak tumbang gitu. Itu sebenarnya sih yang menurut gua kalau ngebedain dua kiper ini. Walaupun cocok gak dengan gaya bermain Pep atau Pep yang menyesuaikan dengan dia? Nah ini menarik. Jadi sebenarnya gue juga pengen ngelempar nih ke lo bertiga juga. Jadi ada pembahasan menarik yang gue baca terkait Donnarumma ini, karena ini jadi ngubah persepsi orang akan permainannya Pep gitu. Karena dulu dia adalah, kemarin gue bahas sama Tio, Johar itu lagi bagus. Ketika Pep Guardiola datang, Gak ada masalah kiper gak ada loh. masalah. City gitu. tuh gak ada masalah kiper loh. Johar itu gak masalah. Tapi in terms of ketika gue pengen build up gitu ya, dan Johar sendiri bilang ya gue di depan karena gue bukan kiper yang bisa build up gitu. Jadi bukan dia jelek gitu, tapi emang beda preferensi aja sama Guardiola. Makanya kemudian dia mendatangkan Claudio Bravo nggak works, dia nyari kiper yang balance shot stoppingnya sama ball playingnya, Ederson gitu. Nah sekarang dia mendatangkan karena ngeliat kasus itu kan berarti kan Guardiola selalu setia gitu ya, yang bisa shot stopping, bisa ball playing juga gitu. Nah sekarang datengin Donnarumma yang shot stopping tapi dikenal bukan kiper ball playing gitu loh. Kenapa gitu? Jadi ada kemungkinan jangan-jangan Guardiola nih udah shifting sebenarnya gaya mainnya Udah gitu. bukan dari build up dari belakang Iya, lagi. ada itu satu, sama yang kedua kalaupun maxi build up gak dari kiper ya udah gua kasih ke back gitu. Yang ketiga yang gua rasa jangan-jangan Guardiola sekarang itu adalah ya udah gua lebih membebaskan gimana para pemain gua individual brilliance. Bisa jadi loh. Ya gua nggak tahu ini dugaan atau asumsi aja, karena satu pemain datang si Donnarumma ini jadi mengubah paradigma orang. Kok Tapi Guardiola jadi gini Mungkin sih gak ada gitu. opsi keempat. Mungkin gak opsi keempat adalah ada pemain sebagus Donnarumma tapi gak dibutuhkan oleh PSG, jadi gue ambil aja.
Tapi kalau kayak gitu ceritanya, lu nggak perlu Henderson. dia jadi kiper utama dong. Enggak dong, tapi kan sebelum kita belum tahu apakah Donnarumma atau Trafford yang terpakai. Iya, itu Karena maksud Trafford gua. sejauh ini nggak. Iya. Trafford itu ketika bermain City, ya dia melakukan blunder lawan Spurs ya. Hmm. Tapi setelah itu kan yang salah pemain belakangnya. Iya, kayak ini loh misalnya di Bundesliga misalnya Bayern gitu. Kadang yang dia comot juga belum tuh jadi pemain kunci juga mungkin kan. Mungkin Karena- jadi layer berikutnya. Cuma untuk melemahkan pesaing aja. Nah musim Dan lalu menolong ketika pesaing. PSG juara Liga Champions, itu kan pemain PSG itu nge-pressingnya dari depan banget ya, pressing monster. Betul. Karena kalau teori gue adalah itu untuk menahan supaya nggak nyampe tuh bola long ballnya ke Iya, bener, Donnarumma nggak bener. megang bola terlalu lama. Hmm. Dan Donnarumma kan ketika megang bola terlalu lama dia langsung buang ke depan kan. Iya. Langsung kayak buru-buru buang karena dia juga nggak nyaman dengan kakinya. Kali kalau di pressing abis tuh dia salah satunya agak kagok Sama sebenarnya. sebenarnya kayak Trafford sebenarnya setipe. Cuma beda Donnarumma emang udah proven aja juara Eropa, Liga Champions sama Piala Eropa ya. Tapi ya maksud gua adalah ya kan sama ya gimana ya? Gimana sih ini Pep Guardiola maunya? Itu persoalannya yang gue pikir adalah kalau misalkan lu ketika dia mendatangkan Erling Haaland kan kita ngeliat apa sih yang mau dilakuin Guardiola terus kemudian ketahuan oh dia pengen main lebih direct. Sekarang lu punya Opsi. striker kayak Erling Haaland yang bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan gua bola langsung ke depan udah ada yang nyambut gitu. Nah, persoalannya yang bisa kipernya dulu Ederson yang bisa kayak gitu gitu. Nah, sekarang gua nggak tahu ya Donnarumma bisa banget tapi kan secara teori kita ngeliat bahwa oh ini orang bukan tipikal kiper kayak begitu gitu. Jadi agak beda di situ. Jadi makanya gue pikir kayak jangan-jangan apakah kemudian Guardiola ini emang lebih shifting kayak ya individual brilliance gak apa-apa lah. Kan dulu kan lebih kontrol banget tuh pemain ya lebih rigid lah katakanlah seperti itu. Apalagi jangan-jangan sekarang ya udah Tapi lebih kebebasan main. oh menurut gue ya di awal musim sebelum ada berita si Donnarumma mau dicabut dari PSG, menurut gue Pep tuh kayak udah tenang aja, gue gak bakal, gue lihat nyaman dengan Trafford sekarang dan ketika Donnarumma ada, Ederson ada yang nawar, ya akhirnya ya udah kenapa enggak persaingan di penjaga gawang, jadi kan lu jadi berarti misalnya ya lu akhirnya harus membuktikan dong bahwa lu yang terbaik di gawang City gak gampang gitu. Ya, Iya, kasihan iya. Ortega sebenarnya ya, bagus tuh Ortega Steven juga. Ortega ya. Hmm. Itu Amerika kan ya? Dia Jerman. Jerman ya? Dia main Jerman ya? Iya. Jerman dia Jerman. Ya mungkin kalau dia directnya kurang bagus mungkin oke kamu oper Johnston ntar Johnston yang ngasih. Iya kemungkinan kayak gitu. Kemungkinan kayak Pokoknya gitu. passing aja jangan lu yang nendang ya. Gitu. Tapi itu juga bisa diakalin sama orang adalah kalau misalkan pressing lawan itu pinter diarahinnya ke Ditutup, arah ya. operan-operan yang gak menguntungkan gitu. Ntar jadi kejadiannya kayak lawan Spurs tuh. Ngopernya ke tengah, direbut gitu ya. Itu yang sebenarnya jadi apa ya bisa jadi concern gitu. Nah terkait soal kiper dari dua ini yang baru masuk nih, apakah mereka akan langsung Starter ya? bermain menurut lo? Kalau Nggak dari yakin report yang gue baca, kemungkinan United tetap akan main Bayindir besok Oke. lawan City. Kayaknya belum berani Amorim untuk mainin si Lamens langsung di laga besar seperti ini karena kalau dia main terus blunder, Pressure-nya gila ya. wah Allah itu satu dunia yang ngecengin dia bang. Sepakat juga. Kalau Ya untuk sih, Donnarumma betul sih. apa? Tapi Kalau Trafford juga. balik lagi ke Donnarumma sedikit tadi karena gue sebenarnya pengen nambahin yang Rossi bilang tadi bener ketika Haaland datang tuh sebenarnya orang-orang bilang sekarang Donnarumma bukan tipikal pemainnya Pep. Haaland datang Haaland juga bukan tipikal pemainnya Pep. Benar. Jadi ya kita di sini sedang menerka-nerka rencana Jangan Pep dia shifting Guardiola ya, tuh shifting apa. gaya ya. Dan kalau kita lihat dari segi taktis dari 3 pertandingan City itu lainnya tuh naik terus loh. High pressing kan dia high pressing. Tapi ketika bertahan juga jadinya lainnya naik. Nah, apakah dengan kayak gitu dia ngerasa bahwa kiper gua harus lebih bisa shot stopping bukan build up kalau cara main gua kayak gitu. Sebenarnya secara teori kalau misalkan lu line-nya lebih tinggi ya, lu harus punya kiper yang bisa sweeping kan. Itu kenapa kemudian Bayern nyaman banget dengan Manuel Neuer Neuer. karena Neuer bisa sweeping gitu loh. Ngecek KTP kan? Iya. Cek KTP sweeping. Plat nomor. Ya, sweeper kiper lah gitu. Jadi sebenarnya teorinya kayak gitu. Persoalannya kalau misalkan yang dibutuhin tadi kayak dibilang Dex adalah shot stopping, berarti ada kemungkinan ya udah gue ngambil risiko lebih gitu. Biarin aja lawan bisa ngebreak high defensive line gue. Yang penting ntar di save Di save sama gitu. Donnarumma. Nah itu bisa jadi kayak gitu. Cuman tetap aja menurut gue salah satu hal yang bisa jadi minus juga adalah kalau misalkan lo di pressing dan lini belakang lo sama kiper lo kagok itu doang sih Kalau Ortega sebenarnya. menurut lo tipenya lebih kayak Ortega tuh sama kayak Ederson Ederson kan, sebenarnya. Cuman orang-orang tuh waktu itu kan gue lempar gue tuh cukup nyaman ngeliat Ortega karena dia shot stoppingnya oke. Di tiang dekat juga oke lah ngeblok Build up shot. juga bagus. Cuman secara build up sama secara distribusi operan emang Ederson tuh kayak playmaker sih sebenarnya gitu. Jadi itu yang ngebedain antara Ederson sama Ortega. gue lihat soalnya dari perspektif yang lebih luas lebih mundur lagi berarti sekarang sebenarnya Donnarumma Pep Guardiola tuh udah punya
alternatif kiper. Iya Kalau sebenarnya mau itu. build up, misalkan mau build up banget nih Steven Ortega, mau lebih balance mainin Trafford, mau lebih shot stopping mainin Donnarumma. Jadi punya alternatif sebenarnya. Tapi dari ini ya, dari penjelasan Rossi tadi, gue jadi apa ya? Jadi ngebayangin soal kiper belum finish product. Ya kan belum beres gitu perkembangannya. Jadi kan Onana belum finish. Ya, Onana beta mulu sih. Onana masih Gini, ada potensialnya Onana itu kayak Cyberpunk pas rilis. Buset, Banyak update bugnya. mulu gak kelar-kelar. Si Onana tuh yang Belum beres dikritik. dia kali. Si Onana tuh kan yang dikritik adalah sisi dia shot stopping kan. Makanya sering banget gagal ngeblok tendangan yang harusnya bisa dia blok. Salah satu hal yang dikritik dari dia adalah kalau misalkan ada pemain lawan ngedribble, ngedeketin dia tuh stay in the line. Bukan maju untuk nutup ruang. Yang Gitu. kemarin Itu yang nggak pernah Timnas diperbaikin. Kamerun tuh yang dia Ya diem itu aja juga tuh. gitu. Kita harus Parah bahas juga juga, karena harus Dex pertandingan. pakai jersinya kan, tapi kita nggak bahas dia kemarin. Tapi kalau misalkan Iya, ngomong Trabzon. kalau ngomongin kiper penjaga gawang ya udah, apalagi kalau misalkan Dex tadi bilang City akan bermain dengan high pressing line yang benar high pressing line. Harusnya sih. Gua Harusnya kalau dan lihat dari tiga dan kalau pertandingan. ngelihat dari Man United ketika di high pressing line, sebenarnya musim ini gue melihat tidak ada masalah ketika lo di pressing tinggi ya. Ketika lawan Arsenal juga pressing kan, tapi lo Tinggi, tahu betul. gimana cara untuk ngelepasnya. Apakah ini akan menjadi masalah lagi ketika ketemu dengan City? Maksudnya City kan pressing monster ya. Mungkin lebih agresif dibandingkan Arsenal sama Fulham sama Burnley yang beda banget, dan United sering banget ketika lawan Fulham sama Burnley lah kesalahan individual Ya, satu itu dia orang sih. dan gak ada orang yang di space itu, bener-bener lu mesti ngejar dari belakang Dele atau siapapun itu. Ini yang lawan City nih, lu punya pemain-pemain yang cepet-cepet banget yang beneran bisa eksploitasi satu kesalahan sebenarnya buyar. Lu ada Haaland, walaupun Marmoush nggak ada ya. Tapi kan lu punya mesti ada Haaland, mesti ada Phil Foden ada di sana juga. Maksudnya Tijani ya namanya. iya, maksudnya banyak opsi-opsi. Apakah ini akan menjadi pertandingan yang sangat menyenangkan bagi fans Man United jiwanya pada minggu malam atau gimana? Yang bisa gue tebak Holland kemungkinan bakal dihadapin lagi sama Matthijs De Ligt ya. De Ligt itu kan dijajal buat ngadepin Gyökeres di game pertama karena physical kan, untuk physical battle gitu. Jadi gue pikir sih hal yang pertama bisa gue bayangkan adalah De Ligt main lagi sebagai sentral untuk ngadepin Holland gitu. Di sisi lain menurut gue yang tadi Tio bilang benar bahwa secara kalau misalkan sekarang United itu udah lebih baik menghadapi intensitas pressing lawan. Yang lebih baik juga adalah sebenarnya secara fisik. Mereka tuh nggak gampang capek gitu. Jadi in terms of intensitas fisik tuh lebih oke gitu. Dan ini lucu sebenarnya. Jadi pas kemarin Garnacho itu pindah ke Chelsea terus Ngap. iya si Garnacho itu ngap kan ke Chelsea terus wah di sini latihannya beda banget. Terus itu komennya ya gue nggak tahu itu tentu saja kan banyak akun-akun bola nggak jelas ya di Instagram ya. Terus kemudian komennya adalah ya beda lah latihan di Chelsea sama di latihan klub kayak gitu. Mereka nggak lihat bahwa sebenarnya secara intensitas, secara fisik dari precision United itu lebih baik gitu. Garnacho-nya yang nggak latihan kan sebenarnya. Dan ada satu video yang diputer ketika Garnacho yang disuruh lari timing gitu loh sama Maino sama Bruno Fernandes. Bruno mukanya masih santai, dia udah Iya. malah kayak lah sama aja, lu sih kebanyakan nge-HP anjir. Sebenarnya United intensitasnya tuh udah bagus. Udah Jadi bagus ya. kalau lo lihat gue lupa di game lawan Fulham, gue pikir ya si Leny Yoro tuh last minute tackle gitu, itu kan juga ngejar gitu. Jadi Lawan Burnley juga tuh dia. oke, jadi itu bisa kita bilang United lebih baik tentu saja walaupun levelnya City berbeda gitu. Nah sekarang tinggal ngelihat nih gimana caranya City menghadapi United gitu. Tadi beberapa kali itu gue sebut, kenapa gue sebut Oscar Bob cedera apa enggak gitu ya. Di 3 game pertama salah satu pemain yang menonjol secara dribble itu Oscar Bob gitu. Ketika Oscar Bob gak cedera musim kemarin kan bisa jadi beda Iya, gitu beda. sisi kanannya City gitu. Jadi salah satunya Oscar Bob. 2 lainnya tuh yang gue bilang Aldo Kudus dribble terbaik. Satunya lagi yang nggak disangka itu Brand Bumo sebenarnya. Yoi. Jadi carry bola yang Brand Bumo itu salah satu yang terbaik di 3 game awal, dan tentu saja yang terbaik juga dari Brand Bumo adalah gimana dia cukup sering untuk running in behind. Nah makanya kemudian kalau misalkan gue ngebayang kalau United mengandalkan usaha mereka buat bola-bola direct terus ada pemain yang nerima running in behind, kemungkinan Bumo starter gitu. Sesko starter nggak menurut lu? Gue tuh nggak tahu ya kenapa kemudian dia masih mengandalkan false nine sistem itu ya. Jadi Cunha sama Mbumo agak lebih Tapi depan kan tuh. Cunha masih tentatif. Iya. Nah, berarti ada kemungkinan kalau gue sih kalau emang lu pengen dapat poin gitu ya dari City ya lu Sesko starter. Si Bruno itu
main jadi number 10 sama Mbumo. Jadi tengahnya? Bruno, kalau gue Bruno pribadi depan. ya, kan kalau gue pribadi ya, gue tuh pengennya Sesko main dari awal ya. Tapi lo mainin trio Bruno, Mainu, sama Casemiro. Oh main. Iya, Menurut gue iya. ya, karena di kanan pasti ada Mbumo karena Kiona pasti Bob fit, cedera kan. Tentatif. Kemungkinan besar gak main. Bob Dan fit katanya Bob. Apa? Bob fit. Oscar Bob. Oscar Bob fit. nah kemungkinan Nah itu besar dia. Mason Mount tuh bisa taruh di flank. Ya. Cara gimana? Tapi yang satu poin yang gue menarik adalah si Mazraoui udah fit kan, dan itu Mending dia jadi wingback ya. mending dia jadi wingback atau Timbang mending dia Dalo jadi ya. false back kanan karena Iya. Amat yang di kanan kan. Iya. Jangan Dalo lah itu, please. Please Jangan main Dalo. dipulangin, ini kagak main sama Portugal. Itu kenapa sih? Apa katanya cedera atau Cedera apa? katanya. Cedera. Terus ada akun Twitter Tapi nggak apa melegakan itu kan fit dia jadinya buat Salon City. Gini. Justru jangan fit kata Gini. Tio. Ini pas lawan Burnley itu ada cuplikan di Twitter bilang, wah Dalo feels like George Best atau apa gitu yang George legend Best. gitu. Terus ada yang mention, bang pemain lu bang. Gue dalam hati pengen komen tapi kayak momen dia paling bagus lawan Burnley itu doang lagi yang Itu dia dia. passing ke Bemo, sisanya mantap. Tapi maksud gue ya sebenarnya dengan adanya Mazraoui seharusnya Dorgu kemarin main di kanan buat Denmark bagus loh. Ya. Dorgu ya. Ya tapi kita kan yang tahu ya, maksudnya gue sih happy-nya karena Mazraoui udah balik lagi karena dia konsisten untuk bertahan dan melakukan serangan dan dia determinasi, maksudnya kayak beneran lu bisa depan belakang kayak gak ada capek gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya kalau misalkan lu butuh center back yang bisa progresif secara carry sama secara passing tuh kanan Mazraoui, terus kiri Lenioro tuh sebenarnya oke-oke aja. Tengahnya Delih kan. Back kirinya bisa dibalikin lagi ke Luke Shaw. Shaw Atau Dorgu. no Shaw tuh nggak works jadi inverted fullback, dia berhasil di Piala Dunia doang. Ya kan? Kalau Man City? Sebenarnya kalau gue lihat ini kan Ruben Amorim tuh lagi banyak yang memuji cara dia pressing lawan tim Big Six. Katanya pressingnya risky tapi works lawan tim Big Six. Ini khusus Big Six ya. Big Six ya. Karena kita ngelihat itu pertandingan lawan Arsenal, Fulham sama Burnley kan. Lawan Arsenal itu Arsenal gak bisa keluar dari pressingnya Man United. Tapi kalau Fulham sama Burnley mereka nggak nge-press kan. Justru Man United yang kesulitan ini gimana cara gue build upnya. Mereka lebih nyaman untuk build up lebih direct sebenarnya. Nah kebetulan kalau lihat taktiknya pressingnya high pressingnya Man City, mereka tuh 4-3-3 sekarang. Sengaja dari 3 pertandingan ini. Si sayapnya itu tuh nggak nyayap, tapi lebih ke dalam gitu. Si sayap nggak nyayap. Sayapnya Jadi apa? nggak bergerak wide. Maha. Paha kan? Maha. Maha Apa mada? leher. Meher. Maksudnya nggak ngelebar. Nggak Iya. ngelebar. Sayapnya nggak Sayap ngelebar. tapi nggak Dalam nyayap. hal ini ya, dalam hal off the ball ya. Iya. Jadi Sayap mereka tapi tuh nyeker. memaksa bukan memaksa, mereka tuh membuat lawan tuh jangan build up dari tengah. Sengaja dari 3 pertandingan yang gue lihat ya kayak gitu. Oh jadi disuruh ngelebar ya? Nah, Man United justru ngelebar mainnya. Ngelebar semua. Makanya gue ngeliat Iya. ini bakalan kayak gini, kalau bakal kayak gini ini empuk banget buat Man United. Empuk berarti justru Waldo kali empuk. menguntungkan United menurut Menurut Man United harusnya. Kalau Sebenarnya dari 3 pertandingan sayapnya yang juicy. gue lihat, pertandingan City sama Man United ya, terlepas dari pertandingan lawan Grimsby ya. Itu ketebaknya sih Man United bakal amat sangat senang sih. Serangannya juicy. Sebenarnya kan itu yang dikritik kan. Man United itu nggak bisa sustain serangan sama defense karena mereka nggak punya central progression kan. Ironinya itu. sentralnya itu justru City ada Rodri dan Tierney Reinders Iya, kan. Rodri is back. Sebenarnya jadi Bahaya, tergantung mereka akan main di channel yang mana dong berarti. Bener. Kalau tengah ya City akan dominating, tapi kalau Iya. flank mungkin malah Man United. United ya. Karena kalau bisa Menarik. diadu nih ya, Rodri, Tijani Reinders, satu lagi siapa tengahnya dia? Bernardo Silva lawan misalkan si Casemiro, Bruno sama Mainu gitu ya. Ya saya sih milih City ya. Kalau di tengah ya City. Kalau di head to headin, terlepas Bruno kreatif banget tapi ya kalau diadu sama mereka bertiga ada Pedri, ada Bernardo Kok sama Pedri? Tijani. Rodri ya kan kayak Allahu Akbar ya kan. Lo kalau lihat jangan lini per lini, tapi cara main kan. Ngerti gue, tapi kalau misalnya diadu nih lo mau head to head kan TV kan sering gitu ya, head to head gitu ya, head to head main apa ya? Nggak boleh komen. Ya misalnya head to head gitu ya, head to head. Jadi kayak ya kalau bicara head to head, gue sih kayak ini City bakal unggul. Bener kata Dex, United ngelebar karena kemampuan mereka adalah melebar terus seperti Kalau kata Amorim tuh
Lo boleh dah lini tengah lo unggul, gue gak main di situ. Sorry banget nih bang, kayak diserang tengah, orang sorry banget orang main di kanan sama di kiri. Gitu. Taunya Pep kayak, gue kayaknya mau Rodri sama Nico Gonzalez deh. Enggak. Wah gimana mesti gimana lagi? Si Pep pikir, oh ya MU main sayap nih, wah sayap nih berkuat, tengahnya biasa gitu. Tiba-tiba MU tengahnya tebel. Lah beda nih semuanya. Tapi dari baju lu nih Dex, Manchester is blue. Ini kan pasti kaitan sama, sebenarnya Manchester gimana nih situasinya? Enggak, ini gimmick dia doang. Iya kan? tahu. Gimana nih situasinya soal kan orang suka membanggakan statistik yang menurut gua nggak penting ya. Salah satunya adalah seberapa Manchester kah Anda? Seberapa Warlock kah Anda? Kayak gitu kan. Ini berarti ini karena data ya gue mesti lihatnya. Di Athletic baru-baru ini merilis klub yang paling banyak memanfaatkan warga lokal di musim ini. Manchester United kan. Enggak, sebenarnya yang di awal tuh Palace 7 pemain, West Ham 7 pemain, Arsenal 6, Chelsea 5, Brentford 4, Brighton 4. Yang paling cupu 0 semua nih, Aston Villa, Burnley, Leeds sama Wolves di bawah. Nah, City sama United sama-sama 3. 3 siapa ya? Mainu? Si Heaven apa enggak salah? Heaven London Tapi gue lupa deh. Oh siapa. ini Toby Collier ya? Toby Collier sama Frederickson. Tapi kan dipinjemin. Frederickson. Nah, cuman yang di tim utama yang beneran Mainu salah satunya itu sebenarnya City lebih unggul ke warlock-warlockannya. Siapa aja? Phil Foden kan? Nick Lewis. Foden. Bukan. Nah, Lewisan luar. Foden. Bob. Norwegia. Bukan dong. Bukan. Phil Foden. Siapa lagi? Lupa gua. Yang main di utama Phil Foden. Di tim utama. Oh James Trafford. Iya. Oh iya kan dia warga lokal. Warlock. Kalau di Trafford kan Manchester banget. Kalau di United berarti Mainu, Toby Collier, Frederickson. Frederickson ya. Warlock semua itu. Ya dari Rico Lewis ya. Ya dari warlock kan sebenarnya sama-sama 3 sih. Cuman dari 3 itu yang lebih sering dimainin sebenarnya pemain-pemain Man City. Apalagi kalau kita lihat juga dari penjualan pemain ya. Pemain yang memanfaatkan akademi kan gak cuma dimainin kan, tapi juga dijual juga. Itu juga penjualan terbanyak juga dari sebenarnya nomor 1 Chelsea sih. Keren emang Chelsea ini, visioner. Apa Iri sih kalau sama Nabil? Chelsea. Lu tahu kan kalau bagus kita puji. Kalau nggak puji City itu jual Jadon Sancho, Brahim Diaz kan? Iya. Brahim Diaz, terus si Trafford dijual balik lagi. Iya, itu pemain-pemainnya bagus City itu daripada United. Siapa yang mau Ke beli warlockan United, Bang? Si ya tuh Jadi lu tau menurut gua unggul City sih. Iya. Kalau Warlock ya. warlock-warlockan ya. Kalau unggul pertandingannya? City. Pertandingannya Iya. Cenderung kemana lah? Cenderung Kalau kita nggak usah gimana. lihat dari 3 pertandingan itu ya tadi yang gue bilang sih. United akan nyaman main dengan kayak gitu sih. Karena nyaman itu priceless. Nyaman tuh Beda nggak tapi? priceless. Beda nggak? Biasanya kan lawan tim yang lebih besar lebih bagus United. Kali ini City ada di bawah sebenarnya nih. Pajar terakhir kali saya bilang gini lawan Spurs kalah ya. Jadi kalau saya pribadi, saya bukan cenayang. Bukan cenayang, tapi karena saya punya Liga Pundit, kita semua punya Liga Pundit ya. Nah, Ya persentase sebenarnya kalau lo sebagai jurnalis lo nggak boleh memprediksi tim kesayangan lo ya. iya, Sebagian jinx ya. enggak. Tapi takutnya. kalau ngeliat dari cara bermain dan lain-lain, mengesampingkan international break ya, aing sih United. main menang. United. Ini dia. Kalau mengesampingkan faktor international break ya. Oh kadang ada gitunya ya. Kadang kan ada international break lo nggak tahu misalkan Deli di selalu berantem sama pacar sama istrinya gitu ya kan. Iya, cerai itu dia. Oh iya bener. Cerai dia. Terus Ahmad Itu beda ini ya keyakinan ya. Udah mulai percaya kristal gitu kan. Iya, istrinya. tarot gitu istrinya. Iya. Istrinya Ahmad, percaya tarot. Ahmad misalkan tiba-tiba Kamu ya. emaknya tiba-tiba ikut ajaran apa gitu berantem di Iya. rumahnya kan Ugarte, tahu kita. Ugarte katanya pacaran sama mantannya Mbappe. Siapa? Ugarte Ugarte. sama mantannya Ugarte Mbappe. di Uruguay kamu jago sekali kemarin. Saya menonton cuplikan Mbappe, Anda. mantan Mbappe. Katanya- Itu lagi digoreng banget dan Mbappe pakai jersey Arsenal digoreng banget di sosmed dari kemarin. Influencer teori Ongri. Ya iyalah, Henderson pakai jersey MU juga ada no? Itu jadi gimana Ros kalau lo? Ini kesempatan terbaik Man United untuk kalau pengen mengalah ke Manchester City. Iya. Terbaik Sama. tapi kan. Secara momentum ya. Secara momentum. Iya. Tapi bener loh, secara momentum Bener, ya. bener. Oke, sama momentum. Itu bukan bias ya. Itu Ya, penilaian Iya. objektif menurut gue. Tapi kalau misalkan ini kan udah nih Man United sama Ya, City, tapi dari dua tim ini untuk masuk FPL siapa aja? Gue mau beli Haaland jujur, gimana menurut lo? Haaland. Ih, gue sih udah jadi kapten dari kapan tahu. Nggak, gue punya 5,8 di bank gue. Gue kayak mau buang Watkins, dapat Haaland. Watkins jadwalnya bagus tapi ya kayak tayang gitu loh. Enggak. Tapi Haaland sih. Katanya golin. Soalnya- Gitu gue ngomong di FPL, Njaye golin terus loh. Soalnya jadwal Man United Rilisnya itu lebih Waldo sulit sih gua nggak daripada yakin. jadwal Man City. Iya, oke. Bruno Fernandes tetap bisa dimainkan? Tapi dia ada defensive contribution, yo. Jadi minimal 4 poin tuh dapat, dia bagus terus Oke. defense-nya. Joao Pedro. Bukan ini sih yang dari City MU ya. Berarti Haaland, Bruno Fernandes. Iya. Iya sih. Haaland, tapi lawan Delih loh, gua Coba Mbumo deh. Delih tuh jago loh dia Bumo main sih, on ya. one on one. Oke, Bumo gue setuju. Gue ganti. Bumo Siapa bagus. yang ganti ya? Banyak yang beli Dorgu sebenarnya. Hah? Gara-gara murah.
Oh. Wan Bissaka juga banyak yang beli di awal. Iya, sama Diouf. Mantap tuh Iya, Wan Bissaka pembobolannya. murah. Tadi yang mantap. Heeh. Kita geser ke Serie A. Kita geser ke Serie A ya. Ini nggak kalah serunya sebenarnya derby di Italia. Walaupun memang Internya habis kalah lawan Udinese. Cuma 3 Juve poin. sih masih cukup nyaman ya sejauh ini. Dan itu ini jamnya juga enak karena pertandingan itu jam 11 malam. Hari Sabtu ya. Gak ada game yang ini banget kan. Kayaknya West Ham ya. Sama lawan Tottenham. Tottenham. Oke, gue Juve Inter udah pasti. Tottenham Gue siaran tuh- juga by the way Juve Gue Inter. udah sadar sama Tottenham Nuts. tuh gak ini ham banget ya. Gak Oh, itu derby Ham ya. iya. West Ham sama Tapi Tottenham tuh Tottenham. gak menggambarkan ham karena hamnya Ayam. ini. Ayam dia. Silent. Sa- Tottenham. Tapi sekarang gimana ini menarik ya karena jam Jam 11 ini adalah slot jam tayang baru buat laga big match. Nah ini dia. Terlambat berapa tahun kamu Serie A? Gue terakhir kali Serie A 2019 18 19 20. Iya. Terus juga ada yang sore kan. Nih, jam 5 iya kan, big WIB, match. Tapi ini ya. kita ngomongin big match ya. 5 Itu tahun di baru sana tuh berubah jam, lau jam ente. 6 sore Biasa kan kan. jam 2 kan, biasa big Jam match. 3 bang. Jam 3 bahkan. Ini Kasian strategi yang mau nobar. strategi bagus dari PT LIB kalau kata Dex, Liga Italia baru. Alias Nuova Lega Italiana yang menurut gua bagus ya. Bagus. Jam 11 masih bisa. Apalagi kalau maksudnya Premier League-nya ya game yang ya bisa dibilang Premier League kurang tuh yang lah. seru tuh justru yang awal-awal, yang jam 8. Tapi Jam yang big 8 match siapa? yang 23.30 tuh bisa hari Minggu. Biasanya minggu ya, big match-nya ya. Bukan Super hari Sundai. Sabtu. Yang early kick-off tuh Arsenal ya kalau Premier League. Iya, ya? Arsenal. Lawan Forest. Lawan Forest. Oke, jadi ini ada juga Juve Atalanta di Giornata 5 sama Napoli Inter tuh jam 11 juga. Mantap kamu Serie A. Madrid Sociedad jam 9 sih. Oh, menang Enggak, nggak? ini kita ngomongin big match. Big match. Tapi gue tulis sih di bawah situ big match ada gue. Big Masukin match. Real Madrid. Walaupun ada big match Brøndby Copenhagen. Ini big match buat dia, pasti gak suka Denmark. Persija langsung Persija. Sociedad Madrid, Persija Bali, Persija Minggu ya? Bali. Oh, Iya. menang. Minggu. Jis Liga tuh. 7. JIS. Wah berangkat nih orang-orang nih kayaknya nih. Yoi. Barcelona Valencia emang masih big match ini? Ya lumayan lah Valencia udah Secara nggak ada bola history. lagi sekarang. History. Ini apa namanya Pablo Aimar. Derby Tokyo, Derby Tokyo, FC Santiago Tokyo Canizales. Chelsea lawan siapa? Brentford, Ya Derby London lah ya. Derby London. hitungannya. ya, Sama ada sebenarnya. tim kesayangan gue di Jepang, Tokyo. Verdi akan dijamu oleh FC Tokyo. Kalau dari Juve Inter gimana nih? Dari Juve Inter sendiri Lebih ini meyakinkan situasinya. Juventus jauh ini sih. Meskipun gue sebenarnya awalnya sih optimisnya sama Inter ya di sebelum musim mulai ya. Juve pembeliannya bagus musim Cuman ini. iya, lihat bulan Milan Juve juga ada Milan. Openda lagi. Gue takut bias. Gue kalau Openda ingat wah lu di bagian Openda komputer. Iya. Jordan David Openda tuh kayak wah gitu gimana. Duetnya Lille dibeli Juve. Kedua Telil dulu juga. Iya. Rova sama Jordan. David. Dan udah ini juga ya, perform juga gitu. Yang jelas Juve Inter akan membuat kita berasa tua ya, terutama angkatan tertentu karena pelatihnya adalah Christian bener. Cifu dan Igor Tudor. Tudor. Kivu. Gimana Ros? Tapi lu ada take nggak soal Si Hifu Enggak. Juve pakai Inter ini? Gue tuh lagi ngecek kura-kura ninja. gue tuh lagi ngecek siapa aja yang pemain bisa main sebenarnya di apa namanya di pertandingan tersebut. Kan sempat ada ini ya Akanji. Oh Itu- iya Kanji. Ya, Akanji apakah dia bakal bisa main atau enggak? Tapi gua lihat sih sebenarnya in terms of defensive responsibility Inter oke sebenarnya ya. Dia baru 3 game. Hmm. 6 Eh, poin ya tapi. Ya enggak maksudnya dua. maksudnya dia Dua. baru kebobolan 2 gitu. Dua. Jadi sebenarnya pertanyaan apakah Akanji bakal memperkuat lini belakang Inter mungkin iya, cuman kalaupun dia nggak main, gue ngeliat tadi beberapa pemain yang bisa main tuh Bisek, terus kemudian ACRB kayak gitu-gitu tuh masih bisa tampil, jadi tidak akan ada banyak perubahan. Walaupun tentu saja sebenarnya yang bisa dilihat dari Juventus tuh menurut gue, kalau misalkan Dusan Vlahovic ini lagi bagus nih, si Dusan Vlahovic, kalau dia tidak bisa bikin gol, apakah kemudian akan mengubah opsi attacking line-nya si apa namanya Igor Tudor apa enggak gitu? Karena sekarang udah ada Openda gitu. Jadi gue sih menanti bahwa sebenarnya kalau ngelihat dalam beberapa pertemuan terakhir ketika Inter tuh 2 ya menangnya, cuman kok nggak salah. Jadi agak-agak bugi timnya juga nih Juventus buat Inter. Itu persoalannya tentu saja adalah bagaimana memanfaatkan sentral. Lu bisa nggak ngebreak Inter yang cukup kadang-kadang tuh cukup penuh gitu di lini belakang. Kalau bisa ngebreak itu sebenarnya Juventus punya peluang gitu. Yes, dan pasti Juventus dapat boost juga dengan adanya Bremer ya. Karena 2 game terakhir clean sheet. Dan jangan lupa Juve Inter ini adalah selain derby di Italia, ini adalah derby Turki. Yildiz lawan Kalhanoglu. Dan juga derby Turam. Oh iya udah.
Thuram. Ada Marcus. Ini bapaknya dukung siapa nih? Ini kita lihat ya. Juventus. Marcos Thuram pas yang juara sama Inter kan ini Bapaknya ditutup. Parma lah. Ditutup logonya. Bapak Parma ya, lebih legend Parma sebenarnya. Tapi kan dia juga juara di Juventus. Juventus. Iya, tapi pasti akan ngasih boost yang bagus banget tuh Bremer karena emang solid banget. Pasti Labib juga udah semangat gitu. Kalau Inter mungkin player to watch-nya yang Interisti lagi pada ngomongin tuh si Sucic itu. Sucic ya depan ya. Peter Sucic. Itu lagi diomongin banget gitu ya untuk bisa ada di tengah Coba di sana. Kemarin lawan Udinese kalah sih. Tapi kalau Thuram sama Lautaro kan kita udah tahu lah dia oke, mereka oke. Tapi kalau tengah kan tadinya mikir Hakan, Barella Iya, sama Mkhitaryan. Nicolo. Sekarang Peter Sucic kayaknya akan bisa. Hampir mau dapat hampir punya 2 pemain Kroasia di midfielder tadi. Iya. Ya. Baturina. Yes. Dan juga ada inovasi baru selain jam yang lebih bersahabat buat kita Asia untuk laga-laga big match. Di pertandingan Juve dan Inter ini yang akan berlangsung nanti akan ada inovasi teknologi eksperimen teknologi RevCam. Jadi wasit akan pakai kamera kecil di badan Iya. untuk bisa ngelihat. Nah, ntar kita bisa lihat lah. Itu ya. Iklan Nike yang dulu ya, yang Ronaldo Kayak aja. AFC. EFC. Kita lihat Itu. nih malah apakah gebok bolanya sama Marcus Thuram. Itu ini ya. Kepren, di Apa, kepret sama kepren. Para Thuram. pemegang wewenang gitu ya yang bisa mengadili orang memang harusnya pakai itu ya, pakai digicam Ah, di badan ya. Biar bisa Soalnya diawasi. di Amrik gitu kan, polisi dikasih itu kan. Iya. Tapi kan kadang mereka yang jangan. Enggak, ya itu nggak boleh, itu jadi melanggar hukum kalau di Amrik kalau nggak salah. Gak boleh. Gue Kalau nggak tahu apa? ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh dimatiin ininya. Gak boleh dimatiin. Oh jadi harus nyala terus? Harus nyala Iya. terus. Oh. Privasi udah gitu orang Inggris kan privasi banget kan. Enggak, maksudnya jadi Nggak kalau boleh misalkan dimatiin. polisinya macam-macam ketahuan gitu. Iya. Jadi lu nggak bisa macam-macam kalau misalkan lu punya kamera gitu. Nah, yang bikin kalian gak macam-macam juga, kita juga sudah tahu bahwa sudah bisa pre-order Football Manager. Oh, iya. Nah, Ya, sudah bisa pre-order. maksudnya macam-macam nggak bisa ngelakuin yang lain ya karena akan main Akan di Football macam-macam Manager. tapi Gen Z segitunya sih sama FM. Soalnya lu kami kan, kami orang tua. Segitu Wah, Segitu udah ya, banget. dikasih Gen Z enggak ya, juga. kayaknya. FM gila banget. FM. Maksudnya langsung kayak aktivitasnya nggak jadi ini, nggak kuliah gitu. Gue sempet gitu soalnya. Aktivitas Serius gak lo? jadi. Gila. Sekarang data sudah banyak di internet. Kalau dulu kita mesti nyatet. Nyatet Iya. jujur, ada bukunya gua. Jadi Sama sudah- lihat temen tuh, Iya. suka ada Jadi bocoran-bocoran. sudah bisa di pre-order juga sekarang juga, dan juga IFC IFC hampir. juga Tanggal tanggal 26. 26 sih. Oh sorry banget. Gue yang Ultimate Edition. Oh. Gak arrive lu, gak arrive. Itu kapan tuh? 19? Udah ada 19? Ya Ultimate Damn. Edition. 26 yang normal ya? Doang normal. Beda seminggu doang. Pas gue Ya diskon lo ntar Desember. kan Winter lo sale. bilang lebih cepat seminggu doang. Iya pas lo main Ultimate tim gue udah jago. Bedanya itu sih emang. kalau Gila, Ultimate Team. gila. Ada update dari Kanjuruhan? Yang pertama dari tukumalang.id itu Arema hadirkan tiket keluarga untuk laga lawan Dewa United yang akan main di 13 September. Jadi harganya itu untuk 3 orang, ayah, ibu, dan anak. Boleh nambah anak lagi. Hah? Maksudnya nambah anak, nambah rezeki. Jadi harganya Statement ini lagi ini harga bercabang ekonomi dah. 250.000, VIP 400.000. Nah, misalkan anaknya nambah, itu 50.000 buat ekonomi per anaknya, 75.000 buat VIP-nya. Ini sebenarnya info murah sih. harga nih ya. Soalnya iya. Lu Soalnya PR harganya ya, emang lu PR ya, banyak Kanjuruhan ya. Enggak lah, gue justru ini kan menyorakan Kanjuruhan kan. Hmm. Jadi kalau utara selatan tuh 120.000, timur 150.000, VIP B 250.000, VIP A 300.000. Jadi ini tuh emang murah sih harganya untuk tiket keluarga ini. Tapi yang menarik juga adalah gambarnya coba sudah. Ini dapat kiriman foto dari Narendra Wicaksono, masih ingat? Kemana Narendra Ingat, Wicaksono? pesepeda. Sebenarnya waktu itu jadi tamu kita di 2 tahun Kanjuruhan, ya dia ngirimin Jakmania yang terus menyuarakan usut tuntas Kanjuruhan lewat spanduk-spanduknya gitu. Ini waktu dia ketemu. Oh, kalau Jakmania kayak Dika kan ntar ke JIS ya. Ke JIS. Kembali ya. Semoga lancar, aman, damai semua juga. Dan kita juga dijauhkan dari bencana-bencana alam. Amin. Ya, dan kita semua sehat. Jauh Kita- dari bencana alam ada bencana yang enggak alam nanti. Dari Oh ya, manusia, semua bencana maksudnya nggak harus alam ya. Tapi sih kayaknya kalau soal sehat mental ada aja fans yang gak sehat mental di hari Senin nih, ntar ya. Kita lihat siapa dan wajahnya seperti apa Nggak, hari atau Senin kita bahas review-reviewnya. relawan lawan korban ya berarti ya. Betul. Nah. Relawan kan Juventus, korban kan Man Nah, United. kita akan lihat ya. Jadi tungguin episode Senin. See you.